Om Swastiastu. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih ya anak-anak atas semangatnya pada pagi hari ini. Semoga sampai akhir nanti kegiatan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan yang Ibu berikan. Ya, nah untuk biar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita untuk melakukan doa bersama terlebih dahulu. Ya, Ibu minta tolong mungkin untuk ketua kelas, tolong dibantu dipimpin ya. Silakan Duta. Baik, terima kasih Duta. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Karena? Izin. Oke, berarti hari ini 2 orang izin dan 30 hadir ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, Ibu ingin mengajak kalian ice breaking. Ini tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Tepuk tangan ya buat kita semua. Topik yang akan Ibu berikan pada layanan pagi ini adalah mengenai pergaulan sehat remaja. Mungkin sudah sering juga kalian dengar ya mengenai pergaulan, apa sih itu pergaulan? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Kita di sini saling diskusi, berbagi pengalaman. Adapun tujuan dari materi ini, peserta didik dapat menganalisis pengertian dan bentuk-bentuk dari pergaulan pada remaja. Jadi kalian nanti bisa menganalisis apa sih itu pergaulan sebenarnya, yang sering kalian dengar, mungkin yang sering kalian ceritakan juga. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat memperhatikan dampak-dampak dari pergaulan, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Kadang-kadang kan kalian mengabaikan hal itu, asal sudah seneng dengan teman-teman, nongkrong dan lain sebagainya, lupa dampaknya apa sih buat saya. Terus nanti ke depannya apa sih yang saya peroleh dari pergaulan ini. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun pergaulan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu nanti ketika kalian bergaul itu ada manfaat yang kalian dapatkan untuk menunjang perkembangan kalian ke depannya, bahkan untuk mencapai impian ataupun cita-cita. Oke, nah dalam dimensi profil pelajar Pancasila itu dalam berkebinekaan global dan gotong royong, di mana dalam pergaulan itu akan adanya interaksi sosial atau hubungan dengan teman sebaya. Renungi, bagaimanakah pergaulan kalian selama ini? Apakah sudah kira-kira sehat atau tidak? Gimana? Masih bingung ya? 50-50 ya? Saya tergolong pergaulan sehat apa enggak sih? Kalau yang tidak sehat kita sering dengar dengan pergaulan bebas, nah gitu misalkan. Ya kan? Sering dengar kan? Atau sering lihat mungkin di sekitar kalian? Ya, kembali ya, kita ke depan akan membahas mengenai pergaulan, di mana nanti kegiatan kita berlangsung selama 40 menit. Dalam kegiatan 40 menit itu nanti ada yang namanya kita diskusi. Kegiatannya ada tanya jawab dan juga kita saling sharing pengalaman. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nah lanjut. Pergaulan, seperti tadi yang Ibu katakan. Pergaulan sering kita ucapkan, tapi kita tahu nggak sih apa itu pergaulan? Seperti yang sudah nampak pada slide, pergaulan itu merupakan hubungan sosial yang terjadi dengan antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama dan nanti akan dapat saling mempengaruhi. Misalkan kalian nih bergaul sama si A, kalau sudah namanya berteman, bersahabat itu pasti tidak instan. Paling tidak kenal dulu, seminggu kemudian ngobrol, ternyata lama-kelamaan ya saling curhat, ngobrol satu sama yang lain dengan berbicara masalah hobi kah atau cewek kah,
Nah, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang, tidak instan. Nah, kalau sudah lama bergaulnya, itu akan pasti berdampak saling mempengaruhi. Misalkan kalau seandainya teman yang kalian ajak bergaul itu rajin, itu cenderung kalian akan menjadi pribadi yang rajin pula. Tapi kalau teman yang kalian ajak bergaul itu malas, atau mungkin suka nongkrong malam, keluyuran pulang sekolah, kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu kepada kalian? Kok oh iya. Nanti kalau sudah dipahami mengenai pergaulan sehat itu seperti apa, saya harapkan kalian bisa merubah sedikit demi sedikit apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Oke, lanjut mengenai pergaulan sehat. Apa sih itu sehat? Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat Bu. Nah, sehat itu apa? Sehat dalam kondisi fisik, baik itu mental, fisikis kalian yang baik dan seimbang. Ya, jadi sehat kondisi fisik, mental, sosial yang baik dan seimbang. Di mana nanti seseorang akan merasakan baik secara keseluruhan dan mampu menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa adanya masalah atau gangguan yang signifikan. Misalkan kalian tidak fokus karena masalah yang kalian alami itu berat, sehingga merubah perilaku kalian atau kegiatan kalian sehari-hari. Nah, itu signifikan. Tapi kalau misalkan masalahnya masih kalian bisa atasi, kalian bisa beraktivitas dengan normal, belajar di kelas dengan normal, masih bisa fokus, masih bisa tahu siapa yang ada di depan, atau masih bisa tahu siapa yang berbicara di depan, atau masih ingat temannya, itu masih normal. Ya, berarti bisa dikategorikan masih sehat. Seperti itu anak-anak. Ya, lanjut mengenai pengertian remaja. Remaja itu bisa dikatakan sebagai masa transisi, di mana masa kanak-kanak ke masa dewasa. Kalian masih suka mencari jati diri, saya ini nanti orang seperti apa sih jadinya, atau saya ini sukanya apa sih, kelebihan saya apa sih, itu. Ya, remaja itu adalah tahapan perkembangan dalam kehidupan seseorang, ya, yang terletak di antara masa kanak-kanak dan juga masa dewasa, di mana perkembangan remaja dapat bervariasi. Dapat bervariasi maksudnya di sini itu berkembang sesuai dengan lingkungan, ya, sesuai dengan sosial budaya atau adat istiadat, sesuai dengan ekonomi. Dikatakan pergaulan sehat berarti sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau dengan individu lain, ya, yang terjadi secara normal, baik tubuhnya, jiwanya, dan kehidupan sosialnya atau interaksi sosialnya. Oke, lanjut. Kita akan bicara mengenai ciri pergaulan sehat. Nah, dari ciri-ciri ini, ayo coba sekarang kita refleksi diri, kira-kiranya dari 13 ciri ini ada nggak sih yang ada pada diri kita? Ya, yang pertama itu berakhlak mulia. Apa berakhlak mulia? Bagaimana kita bisa memperlakukan orang dengan baik? Bagaimana kita bisa berperilaku sopan kepada orang lain? Ya, menghargai orang lain. Tidak hanya kita yang ingin dihargai, tapi kita juga bisa menghargai orang lain, ya. Yang kedua, sudahkah kalian seperti itu? Sudah, bagus ya kalau memang sudah. Faktor dari pergaulan sehat. Pergaulan sehat itu dapat terjadi kalau sudah bisa menerima mungkin kondisi fisik teman atau individu satu dengan yang lain. Bisa lanjut ya? Oke, kita lanjut. Pergaulan kalian itu akan mempengaruhi diri kalian. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, mengarah nih kegiatan yang positif. Contohnya kegiatan positif apa? Olahraga. Bagus. Lagi? Mancing. Kalau pacaran positif tidak, Bu? Nah, sekarang lihat dampaknya. Kalau kamu pacaran tapi prestasimu meningkat, bagus, menjadi sosok remaja pria yang rajin, yaitu positif.
Iya, tetapi kalau dari pacaran kamu lupa belajar, lupa kewajibanmu sebagai seorang anak, ya itu enggak positif jadinya. Dari pergaulan sehat ada 3. Tujuannya agar manusia atau kalian sebagai remaja saling berhubungan, mengenal dan membantu dengan sesama. Oleh sebab itu diperlukan etika sehingga proses ini bisa selalu terjaga. Ibu akan putarkan sebuah video menjadikan refleksi diri kalian, ya. Mohon disimak. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari materi pergaulan sehat yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi. Nah, kalian sekarang membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, baiklah anak-anak, sekarang silakan anak-anak diskusi bersama kelompoknya terkait pernyataan yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, silakan dikerjakan. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Baiklah anak-anak, kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang sudah kita bisa mulai ya. Diskusi besarnya sudah ya. Nanti Ibu akan menunjuk secara acak kelompok yang akan menyampaikan dari hasil diskusinya. Oke, bisa Ibu mulai? Bisa. Nah, Ibu mulai dari kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan apa hasil dari diskusi kelompoknya. Siapa yang maju? Oh iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mahendra dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik tergabung ke dalam kelompok belajar. Sebelumnya, apa itu kelompok belajar? Kelompok belajar merupakan organisasi yang menciptakan lingkungan sehat, aman, serasi, dan tentram. Sekian dari saya. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, itu tadi anak-anak hasil dari kelompok 3. Diskusi dari kelompok 3 mengenai
ke pembentukan kelompok belajar ya. Berarti dampak yang ditimbulkan itu positif. Jadi kegiatan itu bermanfaat bagi kita. Ya, otomatis itu harus lebih rutin dilakukan sehingga semakin ke depan akan lebih terbiasa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Desta sudah mewakili kelompoknya. Saya lanjut kepada kelompok 5. Silakan kelompok 5 terhadap kepada perwakilannya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Nggih. Saya akan mendeskripsikan tentang merokok, minuman keras, dan narkoba. Merokok, minuman keras, dan narkoba adalah suatu kegiatan yang tidak disarankan atau dianjurkan karena merupakan kegiatan yang kurang baik atau negatif. Dan dampak yang ditimbulkan ketika merokok yaitu bisa merusak organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru kronis, dan bisa menyebabkan stroke. Dan dampak dari minum-minuman keras, jika kita mengonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan hilang kesadaran, kejang-kejang, dan yang paling keras itu hingga meninggal dunia. Dan dampak dari narkoba adalah gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, depresi, dan psikosis. Solusi untuk menyikapi dari dampak tersebut adalah jika Anda sudah terjerumus dalam hal tersebut, sebisa dan secepat mungkin Anda itu berhenti. Jika tidak bisa untuk berhenti secara langsung atau konstan, sebaiknya belajar untuk mengurangi secara sedikit demi sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Nah, itu tadi anak-anak hasil diskusi dari kelompok 5, yang mana dampak yang ditimbulkan dari merokok, dari minum minuman keras, dan narkoba sudah sangat jelas itu merugikan diri kita, ya. Dan pastinya itu hendaknya kita harus hindari, ya. Kalau sudah terlanjur, ya berusaha kita mungkin berobat. Kalau yang tarafnya memang sudah parah, itu biasanya kan kita harus ke orang ahli biar kita bisa terlepas dari itu, ya. Baik, terima kasih kelompok 5. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian sampaikan. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk masing-masing karena Ibu akan putarkan 2 buah video yang bisa kalian saksikan. Ya, silakan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyaksikan 2 buah video, di mana nanti kalian bisa mencari makna apa sih yang terkandung dalam video yang Ibu tayangkan. Ya, selamat menyaksikan. Nah, itu tadi anak-anak video yang Ibu tayangkan. Nah, dari apa yang sudah kalian saksikan, adakah yang bisa mendeskripsikan dari video tersebut dan pesan moral apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh video tersebut? Ada? Oh iya, silakan Desta. Baik, terima kasih atas waktu yang saya. Dari apa yang saya lihat dari 2 video tersebut, dari yang video pertama ya, di sana membahas tentang seorang anak yang dulunya malas, manja, dan kurang aktif menjadi pribadi yang lebih baik, rajin, mandiri, dan sebagainya setelah bertemu dengan seorang temannya. Terus dari video yang kedua membahas tentang lingkungan yang buruk, di mana remaja-remaja dalam video tersebut sering bolos dan melakukan hal-hal yang buruk. Dari kedua video yang ditayangkan, makna yang saya dapat itu kita harus lebih bijak dalam memilih teman agar kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Oke, baik, terima kasih Desta. Beri tepuk tangan buat Desta. Nah, ya benar sekali anak-anak. Di video pertama di mana yang dulunya anak tersebut atau siswa tersebut sering malas, suka marah-marah sama orang tuanya dan lain sebagainya, namun ketika bertemu dengan seseorang yang bisa memberikan pesan kehidupan yang berarti buat dia, dia pun ikut berubah.
Begitu juga dengan di video yang nomor 2, di mana lingkungan mereka atau kehidupan sosialnya itu interaksinya dengan orang-orang atau anak-anak yang suka bolos, otomatis dia juga ngikut seperti itu. Makanya seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa pergaulan kita itu akan mampu mempengaruhi bagaimana kita bersikap ke depannya. Seperti itu ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, dari apa yang sudah kita bahas dari tadi mengenai pergaulan sehat remaja, adakah yang ingin disampaikan dari kalian? Yang mau bertanya mungkin? Atau mau bercerita pengalaman pribadinya? Ibu persilahkan. Ada? Oke, silakan Nova. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bercerita pengalaman saya waktu saya SMP hingga SMK. Iya. Dulu waktu saya SMP itu bisa dibilang jarang keluar atau jarang bergaul ke gimana ya? Waktu itu kan 2018 kan sedang adanya masa-masa COVID-19 itu. Iya. Ya, makanya jarang keluar dan jarang juga bergaul. Dan semenjak tamat SMP naik ke SMK, mulailah mengenal apa itu caranya bergaul dan mempunyai banyak teman. Dan mulai sering keluar-keluar malam, nongkrong. Dan jangan lupa untuk pilih dan pilih teman. Oke, sudah? Oke, terima kasih Nova. Ya, itu tadi dari Nova. Berarti pengalamannya yang dulu mungkin jarang bergaul di waktu SMP, setelah SMK banyak temennya, sering bergaul dengan teman baru, banyak tambah teman baru, malahan nanti nongkrong atau keluar malam. Namun setelah mendapatkan materi yang Ibu sampaikan, berarti Nova harus bisa lebih bijak lagi memilih teman. Gitu ya Nova ya? Baik, begitu juga dengan siswa-siswa yang lain. Oke, ada lagi? Oke, silakan Alvin. Izin bertanya Bu, Iya. berkaitan dengan bagaimana cara kita, misal ada teman yang tidak ingin malas sekolah, atau tidak ada semangat untuk ke sekolah. Oke, baik. Silakan Alvin, beri tepuk tangan untuk pertanyaannya Alvin. Ya, silakan duduk Alvin. Nah, dari pertanyaannya Alvin tadi, bagaimana caranya kita menyikapi terhadap teman yang jarang atau malas sekolah? Ada mungkin yang mau menjawab sebelum Ibu? Ya, silakan Arya. Saya ingin menanggapi pertanyaannya Iya. dengan cara memberinya motivasi dan serta sering mengajak dia terlibat dalam kegiatan yang positif seperti olahraga atau Iya. ikut dalam komunitas seperti pecinta alam. Oke, baik. Terima kasih Arya. Berikan tepuk tangan sama Arya. Ya, seperti itu Arvin. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Arya. Bagaimana caranya kita menyikapi jika ada teman kita yang mulai malas sekolah, mulai tidak serius belajarnya. Kita sebagai teman, sebagai sahabat yang sering mereka lihat atau ajak berinteraksi, ada baiknya kita saling memotivasi, kembali memberikan semangat agar kembali fokus terhadap cita-cita, terhadap impian yang ingin dicapai. Apa sih alasan kalian untuk belajar? Ya kan? Apa alasan kalian untuk belajar? Ya tentu untuk meraih cita-cita atau impian yang ingin kalian wujudkan. Nah, di situ perannya seorang sahabat atau seorang teman. Karena kenapa? Untuk di masa-masa kalian, masa-masa remaja, pengaruh sahabat itu lebih kuat ketimbang yang lainnya, seperti guru atau orang tua bahkan. Malah lebih didengar biasanya. Karena mereka merasa senasib, ya, pengalamannya sama dan lain sebagainya. Oke, terima kasih tadi Nova, Alvin dan Arya atas pertanyaan, pengalaman dan tanggapannya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan sebarkan lembar kerja siswa atau LKPD yang sering kita bilang itu melalui link. Silakan nanti kalian lengkapi di Google Form-nya. Di Google form, bener dah. Nanti Ibu kirimkan linknya ke ketua kelas nanti tolong di share di grup kelas ya. Sekarang. Nah, baiklah anak-anak, di tahap penutup sekarang
Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi? Ya? Oh, oke, Astawa silakan. Dari kesimpulan saya, pergaulan sehat remaja merupakan proses interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal baik dari tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Oke, beri tepuk tangan buat Astawana. Ya, benar sekali apa yang sudah disimpulkan oleh Astawa mengenai pergaulan sehat remaja, di mana di situ ada interaksi individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang mana bisa berjalan dengan normal, baik secara fisik, mental, nah dan begitu juga dengan interaksi sosial atau hubungan sosialnya. Oke, dari sekian apa yang sudah kita bahas, kita diskusikan, adakah manfaat yang kita dapatkan atau bergunakah, bermaknakah materi kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Duta. Terima kasih atas waktunya, Bu. Menurut saya sangat bermakna, Bu, karena hal ini pasti akan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Duta. Oke, benar sekali anak-anak. Mau tepuk tangan nih? Ya udah, tepuk tangan dulu. Oke, benar sekali anak-anak, pergaulan itu tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan Mawan. Menurut saya nih Bu, sangat bagus dan baik Bu, karena kita semakin paham dan ngerti apa itu pergaulan sehat. Oke, terima kasih untuk Mawan. Ya, baiklah, benar sekali anak-anak, berarti sekarang dari kalian tidak paham, tidak tahu, berarti sekarang sudah lebih paham ya nih tentang pergaulan sehat, mana pergaulan yang sehat, mana pergaulan yang tidak sehat, mana yang harusnya kalian lebih bijak sikapi dalam pergaulan. Sudah dipahami? Oke, terima kasih atas waktunya kalian pada hari ini, Ibu Kira. Sudah berjalan dengan lancar diskusi kita dan mendapatkan manfaat yang berarti untuk kita nantinya. Nah, untuk layanan minggu depan Ibu akan berikan mengenai bully. Oke, kita siap-siap nanti minggu depan kita bahas soal bully. Ya, baiklah anak-anak, Ibu rasa karena waktu juga sudah habis, pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan doa. Karena kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa, ya. Untuk doa, Ibu minta tolong lagi sekali kepada ketua kelas mungkin, ya. Silakan Duta. Oke. Selamat pagi. Pagi.